idealnya itu adalah ketika kita jadwal tiket penerbangan kita itu adalah jam 11, idealnya itu kita di bandara itu adalah jam 9.30. Mau ditinggal pesawat, apa solusinya? Jadi solusinya, calon penumpang itu kalau dia sudah memang dia terlambat karena dia macet atau ada lain-lain, dia bisa memotong antrian, Mbak Indah. Burung merpati terbang ke awan. Terbang bersama para kawanan. Selamat datang di podcast Outbound 2, obrolan santai seputar penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Aviasi. Selamat datang di podcast perdana Outbound 2. Perkenalkan, nama saya Indah. Tentunya saya di sini ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman. Mohon izin, di sini ada Bapak Ronald Otom. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Iya, kita di sini akan membahas seputar penerbangan, pengalaman unik, cerita unik, serta mungkin informasi yang akan membantu para sobat aviasi di rumah. Mohon izin Bapak, mungkin boleh diperkenalkan dirinya serta pengalaman Bapak sebelumnya di tempat yang lama, Pak. Oke, selamat pagi sobat aviasi dan juga Mbak Indah. Saya bertugas di Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Kuala Namu. Sebelumnya saya lama bertugas di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, kurang lebih sekitar 14 tahun. Setelah itu saya bertugas mendapat penugasan baru di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan di Curug. Setelah itu baru saya pindah dari tahun 2025 sampai saat ini saya bertugas di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Kuala Namu Medan, dan kebetulan saya dipercaya untuk membidangi dua direktorat di bawah saya, yaitu DKPPU Kelayak Udaraan Pesawat Udara dan Direktorat Angkutan Udara. Iya Pak, kalau boleh tahu itu udah berapa lama ya Pak Bapak sudah berkecimpung di dunia penerbangan gitu Pak? Saya berkecimpung di dunia penerbangan jalan 16 tahun ya. Saya masuk sebagai pegawai di Dirjen Perhubungan Udara di tahun 2010. Saya sebagai CPNS. Lalu saya seperti tadi yang saya sebutkan, saya di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta Tangerang. Dan setelah itu saya mendapat kesempatan untuk berpindah di kantor Balai Besar Kalibrasi Penerbangan. Di sana saya dipercayakan untuk mengurusi terkait dengan perawatan dan rekayasa pesawat yang dimiliki oleh kantor Balai Besar Fasilitas Penerbangan. Jadi teman-teman, Pak Ronald ini sudah 16 tahun ya Pak, 16 tahun berkecimpung di dunia penerbangan. Tentunya sudah banyak pengalaman-pengalaman unik, cerita-cerita unik ya kan Pak yang kita miliki ya kan Pak. Kalau Indah tuh Pak pernah ada cerita unik itu mau naik pesawat, itu hampir ketinggalan Pak, karena bolak-balik kan kadang pesawat ini suka ganti gate kan Pak. Nah itu Indah hampir ketinggalan, itu nggak pernah Indah lupakan sih Pak. Sampai udah dipanggil nama Indah, kayak rasanya tuh ketika naik pesawat Indah tuh diliatin semua orang seakan-akan tuh ini gara-gara kamu nih pesawatnya terbang gitu. Kalau Bapak ada nggak cerita unik gitu Pak, atau pengalaman selama naik pesawat atau gimana Pak? Kebetulan ketika saya bertugas di Soekarno-Hatta kurang lebih 14 tahun itu, pengalaman unik banyak ketika saya bertugas. Jadi ketika kita memakai seragam Kementerian Perhubungan, ketika kita di lapangan, itu kita artinya kita harus siap menjadi informasi berjalan. Jadi jadi calon penumpang yang mungkin juga masih baru pertama kali naik pesawat, itu akan bertanya hal apapun sama kita. Dari hal masalah kecil misalnya, Pak, di mana sih musolanya? Pak, di mana sih toiletnya? Pak, di mana sih tempat makannya atau apapun itu di boarding gate-nya. Jadi kita sebagai petugas bandara
harus siap memberikan jawaban kepada para penumpang atau siapapun itu agar mereka bisa terbantu secara informasi. Jadi jangan sampai ketika kita ditanya oleh penumpang ataupun masyarakat itu jawaban kita, oh saya nggak tahu ya. Ya artinya itu kan tidak bagus. Kita tidak memberikan pelayanan buat masyarakat. Ada nggak Pak kayak pertanyaan dari mereka tuh yang out of the box gitu, yang Bapak sendiri kok nanyanya ke saya sih gitu. Seharusnya kan bukan pertanyaannya ditanyakan ke saya. Misalnya nanya, Pak di sini ada Solaria nggak atau yang lain gitu Pak, ada nggak Pak? Oh justru tadi yang saya sampaikan Mbak Indah, artinya justru banyak pertanyaan ini yang memang ya bukan tugas kita gitu loh. Ya, kayak restoran, apa namanya di mana musola atau di mana toilet, itu kan bukan tugas kita kan. Artinya kita sebagai petugas otoritas bandara, tugas kita kan terkait angkutan udara. Mungkin kalau misalnya tanya Pak, saya check-in di mana boarding gate, itu memang tugas kita sebagai petugas bandara. Tetapi ketika kita ditanyakan di mana restoran, di mana toilet, di mana musola, itu sebenarnya kan bukan tugas kita, dan kita pun sebenarnya bisa menjawab, oh saya tidak tahu. Gitu. Tetapi itu menurut saya sangat tidak pas kalau kita artinya sebagai petugas bandara yang memakai seragam Kementerian Perhubungan, tapi ketika masyarakat butuh informasi dari kita tidak memberikan informasi yang jelas dan informatif buat masyarakat yang ada di bandara dan baik di calon penumpang. Kalau misalnya gini Pak, saya tuh pernah ada waktu check-in itu ada penumpang yang hampir mau ketinggalan, misalnya jadwalnya itu jam mau terbang itu kan dekat Pak. Biasanya pihak maskapai kan itu mendahulukan yang dia mau terbang dulu kan Pak. Kadang tuh ditanya pesawat yang sekian boleh sini check-in dulu gitu. Terus ada nih ibu-ibu yang nggak terima di waktu yang di antrian depan itu Pak. Nah pernah nggak Bapak ngalamin kayak gitu dan solusinya tuh gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya Mbak Indah, idealnya itu adalah ketika kita jadwal tiket penerbangan kita itu adalah jam 11, idealnya itu kita di bandara itu adalah jam 9.30, 1,5 jam sebelumnya. Karena kenapa? Kita 1,5 jam itu kita yang pertama adalah setengah jam itu adalah proses boarding, setengah jam itu adalah kita proses check-in, dan setengah jam itu adalah proses kita melakukan security check. Ketika kita melakukan security checkpoint itu kan prosesnya lumayan. Kita harus membuka tali pinggang kita harus membuka jam tangan kita harus meletakkan handphone kita. Jadi sebenarnya untuk pengguna jasa penerbangan, idealnya itu adalah 1,5 jam kita harus sudah di bandara dari jadwal yang kita dapat. Misalnya tadi seperti saya bilang, jadwal kita jam 11, idealnya itu adalah jam 9.30 kita harus sudah ada di bandara. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak Indah tadi terkait gimana kalau ketika kita terburu-buru dan kita mau ditinggal pesawat, apa solusinya? Jadi solusinya, calon penumpang itu kalau dia sudah memang dia terlambat karena dia macet atau lain-lain, dia bisa memotong antrian, Mbak Indah. Dan itu diperbolehkan. Ketika kita juga dalam mengantri selain di check-in di security checkpoint, ketika kita membuka semua artinya perlengkapan kita, itu pun diperbolehkan. Dan kita sebaiknya melapor ke APSEC. Artinya ada petugas APSEC atau di kantor check-in, ada petugas kantor check-in bilang, Pak, saya sudah mau boarding. Jadi, dan petugas airline akan memberikan dan mengizinkan. Untuk calon penumpang lain yang tidak terima, mungkin kita bisa ngomong baik, Pak, Bu, izin saya sudah mau terbang pesawat saya tidak mau ditinggal pesawat. Dan itu diperbolehkan. Jadi baiknya tuh kita sampaikan kalau kita terburu-buru, teman-teman bisa menyampaikan kepada tiketing ya kan Pak? Ground staff maskapai. Ground staff maskapai, terus calon penumpang serta APSEC, bahwasannya kita tuh udah hampir ketinggalan pesawat, kita minta didahulukan ya kan Pak? Dan kita bisa tunjukkan bahwa kita bukan mau memotong antrian, tetapi memang jadwal kita yang memang sudah mepet.
Artinya seperti itu. Berarti kita sampaikan dengan bahasa yang baik juga ya kan? Betul. Izin Masalah Bapak Ibu, komunikasi saya ya. potong antrian gitu ya. Dan bisa ditunjukkan juga bahwa kalau nggak percaya, Pak, Bu, ini jadwal saya. Dan itu diperbolehkan dari kita baru datang, kita antrian itu segitu panjang, kita langsung motong itu pun itu diperbolehkan. Terjadi gini Pak, kalau misalnya pernah nggak Bapak tiba-tiba sebenarnya pesawat ini nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba delay gitu kan Pak. Kalau kita penumpang bilang nggak ada hujan, ini suka-suka mereka tiba-tiba delay. Terus yang lain tuh calon penumpang yang lain itu pada ngeluh gitu. Kadang ada yang sampai marah-marah ke petugas ininya Pak, petugas maskapainya. Bapak pernah ngalamin yang gitu? Oh, jadi itu bukan saya pernah mengalami. Memang itu tugas saya dulu waktu saya sebagai inspektur angkutan udara di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Jadi sebenarnya sebagai informasi bahwa tidak ada hal yang seperti Mbak Indah sampaikan tadi, tidak ada angin, tidak ada hujan, itu delay. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan faktor delay. Yang pertama adalah faktor manajemen dari maskapai. Faktor manajemen ini apa? Dia bisa ada terkait dengan jadwal kru, ya kan? Terus untuk pesawat, jadwal rotasi pesawat, ya kan? Yang kedua adalah faktor teknis operasional. Teknis operasional ini apa? Artinya bahwa dari sisi bandara, baik bandara yang kita pada saat ini kita akan berangkat ataupun bandara tujuan kita, itu ada masalah di bandaranya. Artinya itu masalahnya bisa aja runway-nya ada perbaikan atau landasannya sedang tidak bagus dan lain-lainnya. Jadi itu faktor kedua yang menyebabkan delay itu adalah masalah teknis operasional. Itu dari sisi bandara, baik bandara yang kita mau berangkat ataupun bandara yang akan kita tuju. Itu sudah pasti. Yang ketiga adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini ya mungkin ya kita tahu sendiri kan, arti cuaca mungkin sedang tidak bagus, sedang hujan deras, petir dan lain-lain. Jadi kan kita mengutamakan keselamatan, safety first. Artinya apa? Kita tidak mungkin mempertaruhkan nyawa kita kalau cuaca buruk kita memaksakan untuk kita terbang. Jadi faktor 3 itu, dan faktor terakhir adalah faktor force majeure. Force majeure ini adalah faktor yang di luar kuasa manusia. Seperti bencana alam, ada demonstrasi di jalan. Jadi seperti yang tadi Mbak Indah sebutkan. Jadi tidak ada istilahnya delay itu tanpa sebab. Jadi tidak ada tiba-tiba, saya yang tadi Mbak Indah bilang tidak ada angin, tidak ada hujan, itu delay tiba-tiba. Karena gini, bagi pihak maskapai penerbangan, jika terjadi delay, mereka akan rugi besar. Kenapa saya bilang rugi besar? Karena mereka harus menyiapkan kompensasi kepada penumpang. Terus dia harus juga, artinya kompensasi itu kan lumayan, bisa makanan, bisa minuman, bahkan harus memberikan ganti rugi denda sebesar 300.000 kalau delay sampai 4 jam. Belum lagi artinya faktor-faktor yang lainnya lah, artinya terkait dengan ground handling dan lain-lain. Jadi kurang tepat istilahnya kalau dibilang tidak ada angin, tidak ada hujan, tetapi cuman bisa-bisanya pihak penerbangan saja gitu. Jadi itu tidak tepat, Mbak Indah. Jadi semua faktor delay itu ada penyebabnya. Nah, tetapi bagi kita masyarakat pengguna jasa transportasi udara, kita punya hak untuk menanyakan kenapa sih delay. Jadi ketika kita ada di boarding gate, kita bisa mendatangi petugas yang ada di boarding gate. Artinya apa? Kita bisa bertanya, pesawat saya kenapa sih delay? 1. Terus kedua, kalaupun delay berapa lama? Iya Pak, benar. Artinya ada kepastian pengguna jasa transportasi udara
Kalau misalnya cuma kalau delay suka-suka dia, yang tadi suka-suka mana itu kan tidak tepat juga. Tapi kita bisa mendapatkan informasi itu. Dan ketiga, yang harus diingat oleh pengguna jasa transportasi udara, sebagai pengguna jasa transportasi udara, masyarakat berhak untuk meminta kompensasi terkait delay itu. Oh boleh Pak. Boleh. Kayak kita, Mbak saya ini udah delay berapa lama, kalau nggak ada kompensasi itu kita boleh. Bisa. Jadi kalau secara aturan ada kan dia 6 tingkat delay, Mbak Indah. Jadi delay misalnya delay 30 menit sampai 60 menit itu pengguna jasa bisa mendapatkan air putih. Delay 60 menit sampai 2 jam dia bisa mendapatkan air putih plus snack. Delay 121 menit sampai 3 jam dia bisa mendapatkan air putih, snack plus makanan berat. Itu delay tingkat ketiga. Ya kan? Jika delay lebih dari 4 jam, pengguna jasa transportasi udara berhak mendapatkan kompensasi sebesar 300.000. Dan itu bisa dimintakan dan itu sesuai dengan aturan Permen Hub 89 tahun 2015. Jadi yang bisa masyarakat pengguna jasa transportasi udara melakukan sebagai penumpang, haknya adalah dia bisa meminta kompensasi tersebut. Yang artinya itu sesuai dengan aturan, Mbak Indah. Jadi dia bisa meminta hak-haknya, tetapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya. Artinya apa? Kewajibannya dia harus tetap, walaupun suasana sedang tidak enak karena dia mungkin kesel, karena dia mungkin harus ada mengajar suatu acara penting yang ada di tempat dia akan tuju, tetapi dia harus tetap menjaga emosinya agar dia tidak emosi terhadap petugas atau pihak dari maskapai penerbangan itu sendiri. Ini Pak, kalau misalnya kan kita diinformasikan tuh di papan informasi delay 1 jam gitu Pak. Terus ditambah terus ntar ada informasi baru lagi tuh delay lagi sejam lagi, itu termasuk 2 jam berarti ya Pak? Betul. Atau terhitung 1 jam dari yang delay itu? Berarti 2 jam? 2 jam. Artinya sudah 2 jam itu. Artinya kita kalau 2 jam kan kita bisa dapat kompensasi, kita bisa dapat di atas 2 jam ya. Artinya lebih 1 menit, 121 menit itu kita bisa dapat air putih, snack plus makanan berat. Kalau misalnya gini Pak, udah delay tiba-tiba nggak jadi terbang gitu Pak, kan kadang ada kejadian kayak gitu. Bisa. Itu namanya cancel flight gitu. Cancel flight. Kalau cancel flight terjadi, maskapai mempunyai kewajiban untuk memberikan refund full kepada calon penumpang, atau pilihannya bisa menjadwalkan ulang lagi. Artinya penerbangan itu berikutnya ya Mak? Di hari berikutnya ataupun di hari yang sama kalau memang ada jadwal pesawat mereka. Makanya kadang tiba-tiba cancel nih, kita dialihkan misalnya dari Lion Air dialihkan ke Super Airjet. Itu hal yang biasa berarti. Hal yang biasa karena itu masih satu maskapai penerbangan. Terus ini Pak, kadang kan delay itu seperti yang Bapak bilang tadi kan, kitanya udah emosi, udah capek nunggu, terus ini delay terus. Pernah nggak ada kejadian kayak yang di luar ekspektasi Bapak gitu, pada riwah, ricuh, ribut gitu Pak di bandara gitu Pak? Pernah nggak Bapak ngalamin gitu Pak? Kalau saya mengalami delay pengalaman pribadi ya udah pasti lah. Artinya kita kan, apalagi kalau kita sering berpergian ya menggunakan transportasi, mungkin bisa sekali seminggu ya, itu udah pasti. Cuman kalau pengalaman saya sih delay ya sejauh ini ya paling lama 2 jam lah. Tapi yang perlu diingat adalah tetap bahwa calon penumpang itu perlu untuk mengontrol emosi, mengontrol dirinya agar tidak berbuat anarkis di bandara. Karena sepengalaman saya ya penumpang lepas kontrol, ya kan, dia bisa memaki-maki petugas ground staff. Pernah itu kejadian Pak? Sering terjadi, dan sering terjadi dulu sering terjadi. Artinya bisa ketika lepas kontrol emosi, penumpang bisa, apalagi tidak ada kejelasan kapan berangkat, ya sebagai manusia sesuatu hal yang wajar emosi. Tapi
emosi itu juga pun harus bisa kita redam, jangan sampai kita merugikan orang lain, apalagi jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti kita kalau sudah lepas kontrol kita mukul petugas, merusak fasilitas bandara. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu sudah kena faktor Kriminal ya, Pak? kriminal. Kriminal. Nah, begitu ya Sobat Aviasi. Pak, ini ada video unik nih dari teman-teman Sobat Aviasi yang kayaknya butuh reaction dari Bapak ini. Ngapain ya, Pak? Nah, itu gimana Pak tanggapan Bapak? Sebenarnya ini sandaran tangan di pesawat itu milik siapa sih Pak? Penumpang yang dekat lorong, penumpang yang dekat jendela, tuh punya kita yang di tengah ini Pak? Jadi sebenarnya itu milik bersama ya, Pak. Artinya gini loh, itu kan hanya kan kita kan artinya ketika kita duduk itu kan kita ditempatkan lah. Artinya kalau kita bernasib baik ya kan kita bisa ditempatkan di jendela. Kalau orang yang mungkin hobi memandang-memandang kan suka di tempat jendela. Ya, Pak. Tetapi kalau kita misalnya memang kita dapat kursinya, seatnya kita dapat di lorong ya kan, kita itu kan kita bisa cepat keluar ya. Tetapi memang yang menurut saya sih memang yang agak sedikit kurang beruntung memang kalau yang dapat di tengah, karena itu kan pasti tengah, jadi artinya untuk pegangan itu ya artinya ya bisa harus berbagi lah. Nah, kalau menurut saya sih itu artinya tidak milik siapa-siapa. Memang itu kan kita bagaimana kita hanya kita ya pengertian kita lah. Intinya semua itu dikomunikasi. Ya, Kalau kita komunikasikan dengan baik, pasti akan ada solusinya ya kan Pak. Jangan sampai hal-hal kecil itu jadi masalah besar gitu Pak. Padahal itu termasuk hal yang sepele ya kan Pak, dan bisa diatasi di hari itu juga, pada saat itu juga gitu ya kan Pak. Betul. Jadi begitu ya teman-teman, dari yang mulai kita harus 1,5 jam tiba di bandara sebelum keberangkatan, terus kita menjaga fasilitas umum bersama, terus jika ada hal-hal atau informasi yang kurang terinfo atau teman-teman yang ingin tanyakan kepada para ground staff, silakan aja ditanyakan. Daripada teman-teman marah-marah itu Mbak, pasti teman-teman di ground staff itu akan memberikan informasi yang informatif kepada teman-teman, dan tentunya tidak akan diam aja gitu. Jadi kalau teman-teman tanya pasti tuh ada jawabannya gitu. Jadi itu pentingnya kita tetap kondusif dalam segala hal. Nah, semoga informasi yang kita bagikan serta pengalaman-pengalaman yang kita bagikan hari ini bermanfaat ya kan Pak ya, untuk masyarakat umum, untuk para sobat aviasi ya di rumah. Nah, untuk teman-teman, kalau ada kritik dan saran, boleh nih teman-teman sampaikan di DM akun Instagram kita, akun Instagram Pambar 2. Nah, akhir kata, Indah pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube kita, dan sampaikan nih siapa bintang tamu yang akan kita undang di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye dan see you.